Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Kesataringan dengan NIM 1705624132. Di sini saya mau nanya ke kalian. Pernah nggak sih waktu kalian lagi di kelas, pas dosen lagi jelasin materi, tiba-tiba tuh tangan kalian refleks buat ngambil handphone? Pasti pernah kan? Nah, tapi ada beberapa orang yang pakai handphone itu buat nyari istilah di Google, ada juga yang buat buka PPT, mungkin ada juga yang buat diskusi di grup. Tapi banyak juga orang yang bilang kalau wah, buka handphone di kelas tuh mengganggu pembelajaran banget. Makanya di era digital seperti sekarang ini, pertanyaan ini tuh jadi penting banget. Apakah penggunaan handphone di dalam kelas itu justru merusak fokus atau malah bisa mendukung proses pembelajaran kita? Di sini aku udah menemukan data di tahun 2023. Sekitar 70% mahasiswa ini di berbagai universitas menggunakan handphone untuk kegiatan akademik, mulai dari mencari e-jurnal, mengakses beberapa website, mencari referensi, bahkan sampai mencatat ide-ide penting secara digital. Bahkan beberapa kampus besar seperti Harvard University dan UI, mereka tuh udah mengintegrasikan penggunaan handphone dalam sistem pembelajaran yang aktif. Artinya, perangkat yang dulu dianggap gangguan tuh kini mulai diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran modern. Nah, di satu sisi ini, handphone bisa jadi alat bantu belajar yang efektif. Ia membuat pembelajaran jadi lebih cepat, relevan, dan interaktif. Misalnya, saat dosen menjelaskan teori ekonomi, mahasiswa ini bisa langsung mencari data terbaru dari Badan Pusat Statistik. Nah, informasi ini bisa diperoleh seketika tanpa menunggu pertemuan berikutnya. Selain itu, handphone ini juga membuka ruang kolaborasi melalui seperti Kahoot, Mentimeter, ataupun Google Docs. Mahasiswa juga bisa ikut kuis, menyampaikan pendapat, dan menulis catatan bersama real time. Dari segi psikologisnya nih, aktivitas ini dapat membuat mahasiswa lebih aktif, terlibat, dan tidak mudah bosan. Namun, di satu sisi ini juga, handphone juga mempunyai potensi besar untuk menjadi distraksi, kayak notif media sosial, WA, ataupun godaan membuka TikTok ataupun game. Ini tuh bisa dengan mudah mengalihkan perhatian kita dari materi kuliah. Ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa multitasking digital ini tuh dapat menurunkan daya fokus serta pemahaman terhadap materi yang sedang diajari dosen. Tak heran juga kalau banyak dosen merasa suasana kelas jadi kurang kondusif kalau banyak mahasiswanya yang sibuk sama HP-nya masing-masing. Sebenarnya ini di perdebatan bukan soal boleh atau tidak boleh, melainkan bagaimana cara penggunaan handphone ini. Masalah utama itu bukan pada handphonenya, tetapi pada kebiasaan dan kedisiplinan para penggunanya. Sama aja kayak laptop, internet, atau buku. Bahkan semua ini bisa bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Nah, solusi yang realistis ini mungkin bukan dengan melarang total, tetapi dengan membuat aturan penggunaan yang jelas. Contoh, handphone hanya digunakan pada saat tertentu, seperti ketika mencari data, menjawab kuis, ataupun mengikuti diskusi kelompok. Tapi sementara itu, dosen juga bisa memberikan jeda digital agar mahasiswanya tetap fokus pada penjelasan utama. Dengan cara ini tuh, mahasiswa dapat belajar dua hal sekaligus. Yang pertama, dapat memahami materi kuliah, dan yang kedua, dia bisa mengasah diri kebijaksanaannya dalam menggunakan digital, kemampuan mengelola teknologi secara bertanggung jawab. Artinya, penggunaan handphone di kelas bisa kita lihat dari dua sisi. Di satu sisi itu ia membuka akses yang luas ke seluruh dunia. Di sisi lain juga, ia menuntut kontrol diri dan kesadaran penuh agar tidak berubah menjadi sumber gangguan. Dunia ini terus berubah, dan cara belajar pun akan ikut berubah. Yang perlu kita lihat itu bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga keseimbangan antara manfaat teknologi dan batas penggunaannya. Jadi, misalnya kalau nanti dosen kalian ngomong jangan main HP ya, mungkin yang perlu kalian buktikan tuh bukan sekedar menuruti larangan, tetapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita tuh tahu kapan dan bagaimana menggunakan teknologi handphone dengan bijak. Karena pada akhirnya handphone ini bukan musuh ataupun pahlawan pendidikan. Handphone ini merupakan perantara alat dengan kita dan pendidikan, biar kita tuh bisa lebih mengetahui apa tuh pembelajaran yang bermakna.
Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.